Selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang etika dan organisasi produksi dan pemasaran. Nama-nama kelompok yang pertama Januari Maria Bria, yang kedua Sela Amanda B. Putri, yang ketiga Maria Natalia Minggu, dan saya sendiri Theobalus Aparlus. Yang pertama, etika dalam organisasi. Etika dapat didefinisikan melalui berbagai cara. Etika didefinisikan sebagai kepercayaan seseorang mengenai perilaku yang baik atau jelek. Definisi lain etika didefinisikan sebagai studi bagaimana suatu keputusan mempengaruhi orang lain. Dari dua definisi tersebut, etika didefinisikan sebagai studi mengenai hak dan kewajiban seseorang, mengenai aturan moral yang digunakan orang dalam pengambilan keputusan, dan karakteristik hubungan antar manusia. Yang kedua, etika dalam organisasi muncul dari hubungan antara organisasi dengan eksternal dan juga internal. Yang pertama, wilayah perhatian, hubungan organisasi dengan karyawan, hubungan karyawan dengan organisasi, hubungan organisasi dengan pihak luar. Contoh isu yang relevan: penarikan tenaga kerja, pengkajian, pemerintahan kerja, kebebasan pribadi, konflik kepentingan, kerahasiaan organisasi, kejujuran, pelanggan atau konsumen, pesaing, pemegang saham, pemasok, dan masyarakat sekitarnya. Artian etika produksi. Etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Jadi, etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Selanjutnya ada tujuan produksi. Yang pertama ada memperbanyak jumlah barang dan jasa. Yang kedua ada menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga ada memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga. Dan yang terakhir menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi untuk memenuhi pasar internasional. Pentingnya etika produksi. Dalam proses produksi, sebuah produsen pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Dalam upaya produsen untuk memperoleh keuntungan, pasti mereka akan melakukan banyak hal untuk memperolehnya, termasuk mereka bisa melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan konsumen. Padahal konsumen dan produsen bekerja sama. Tanpa konsumen, produsen tidak akan berdaya. Seharusnya produsen memberi perhatian dan menjaga konsumen sebagai tanda terima kasih telah membeli barang atau menggunakan jasa yang mereka tawarkan. Namun, banyak produsen yang tidak menjalankan hal ini. Produsen lebih mementingkan laba, seperti banyaknya kasus-kasus yang akhirnya mengancam keselamatan konsumen, karena dalam memproduksi, produsen tidak memperhatikan hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada konsumen. Bahkan, konsumen ditipu. Konsumen ditawarkan hal-hal yang mereka butuhkan, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak memperoleh sesuai dengan apa yang ditawarkan. Selanjutnya, pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Hubungan antara perusahaan dengan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual, dan kewajiban moral perusahaan pada konsumen adalah seperti yang diberikan dalam hubungan kontraktual. Jadi, perusahaan berkewajiban untuk memberikan produk sesuai dengan karakteristik yang dimaksud, dan konsumen memiliki hak korelatif untuk memperoleh produk dengan karakteristik yang dimaksud. Berikut kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Pertama, kewajiban untuk mematuhi, yaitu kewajiban untuk memberikan suatu produk dengan karakteristik yang persis seperti yang dinyatakan perusahaan, yang mendorong konsumen untuk membuat kontrak dengan sukarela dan yang membentuk pemahaman konsumen. Kedua,
kewajiban untuk memberikan gambaran yang salah, yaitu penjual harus menggambarkan produk yang ia tawarkan dengan benar. Ia harus membangun pemahaman yang sama dengan barang yang ia tawarkan di pihak konsumen sebagaimana barang tersebut adanya. Jangan sampai terjadi misrepresentasi bersifat koersif, yaitu seseorang yang dengan sengaja memberikan penjelasan yang salah pada orang lain agar orang tersebut melakukan sesuatu seperti yang diinginkannya. Ketiga, kewajiban untuk mengungkapkan. Penjual yang akan membuat perjanjian dengan konsumen untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang akan dibeli konsumen dan apa saja syarat penjualannya. Ini berarti bahwa penjual berkewajiban memberikan semua fakta pada konsumen tentang produk tersebut yang dianggap berpengaruh kepada keputusan. Keempat, kewajiban untuk tidak memaksa, yaitu penjual berkewajiban untuk tidak memanfaatkan keadaan emosional yang mungkin mendorong pembeli untuk bertindak secara irasional dan bertentangan dengan kepentingannya, tidak memanfaatkan ketidaktahuan, ketidakdewasaan, kebodohan atau faktor lain yang mengurangi atau menghapuskan. Langkah-langkah menerapkan etika pemasaran. Yang pertama, mempromosikan etika dalam tahap perencanaan. Sumber utama dari konteks untuk rencana pemasaran adalah tujuan dan misi perusahaan. Misi perusahaan dapat dianggap sebagai definisi apa organisasi ini atau apa yang dilakukannya. Definisi ini tidak boleh terlalu sempit atau akan menyempitkan perkembangan organisasi. Di sisi lain, seharusnya tidak terlalu lebar atau akan menjadi tidak berarti. Kami ingin membuat keuntungan terlalu umum untuk membantu dalam mengembangkan rencana spesifik. Yang kedua, mempromosikan etika dalam tahap implementasi. Tahap implementasi melibatkan dan menempatkan strategi pemasaran dalam tindakan dengan menggunakan bauran pemasaran harga, promosi, produk, dan place. Setiap perusahaan akan mendasarkan rencananya pada kebutuhan rinci pelanggan dan strategi yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dari segi harga, praktik yang tidak etis dapat mencakup persekongkolan tender atau predatory pricing. Ini adalah tanggung jawab perusahaan untuk terlibat dalam penentuan harga pasar wajar untuk memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan produk terbaik yang tersedia. Yang ketiga, mempromosikan etika dalam tahap kontrol. Tahap akhir dari proses perencanaan pemasaran adalah untuk menetapkan target untuk memantau kemajuan. Tahap pengendalian perencanaan pemasaran melibatkan dan mengukur keberhasilan rencana melalui analisis tindakan kuantitatif seperti penjualan, pangsa pasar, dan biaya. Dengan demikian, penting untuk memasukkan kedua jumlah dan rentang waktu ke tujuan pemasaran. Misalnya untuk menangkap 20% nilai pasar dalam waktu 2 tahun dan ke dalam strategi yang sesuai. Yang berikut, hal-hal tidak sesuai dengan etika pemasaran. Yang pertama, menutupi kelemahan produk. Yang kedua, melebih-lebihkan kemampuan produk. Yang ketiga, tidak menyampaikan informasi dengan benar. Dan yang terakhir, mengecoh konsumen dengan meniru fitur produk lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Terima kasih.